apalagi tidak merata. Oke. Masa usia Indonesia sudah sekian tahun, DKI barometer Indonesia, sekolah nggak merata, kumaha ya? Iya, iya. Di mana aja itu dinas pendidikan? Nah, kita kembali di nobar debat Pilkada Jakarta. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, di sesi wakil gubernur sepertinya lebih menarik, lebih ada apa? Lebih dinamis ya? Ya. Sebelum masuk ke sesi 3 saya mau nyoroti sesi 2 ya. Kalau sesi 2 tadi saya lihat apa Kang RK ini lebih taktis ya Bang Latif ya. Jadi jawaban-jawabannya memudahkan nalar saya untuk langsung ini kalau misalkan permodalan Bank DKI Tanah Abang butuh promosinya festival Tanah Abang. Jadi nalar saya langsung nangkep gitu. Nah, di sesi ketiga Wagub ini saya lihat Pak Kundarma ini ya lebih hidup, lebih taktis juga seperti RK di sesi 2. Kenapa? Karena dalam beberapa hal kayaknya Bang Rano ada salah data tadi ya. Kita sempat bahas di sini soal Gini ratio, soal zonasi tadi kebalik seperti itu. Nah, gimana Pak Suswono? Pak Suswono ini memang dalam beberapa hal juga saya tadi sempat nyari sapi dikirim lewat pesawat ya. Jadi yang dari Australia ada memang pernah terjadi kita impor sapi dari Australia pakai pesawat ke Indonesia Jakarta. Nah tapi dari NTB NTT saya cek biasa kapal. Ya, kapal. Nah belum ada pesawat. Mungkin dananya gimana nanti seperti itu. Jadi maksud saya di sesi 3 ini saya lebih melihat Pak Kundarma ini lebih atraktif, lebih dinamis dan kayaknya banyak latihan ya Bu. Seperti itu. Yang agak berbeda pendapat mereka pada zonasi. Persis. Zonasi kan pemahamannya kalau memang jumlah sekolah terbatas, otomatis jangan zonasi. Jadi solusinya saya lihat beberapa juga sudah taktis ya, Pak Suswono, kemudian Pak Kun gitu. Tapi Bang Rano tadi kayaknya salah persepsi atau slip of the tongue, Bang. Jadi akhirnya mispersepsi terhadap kita yang mendengar seperti itu. Oke. Saya ke Billy dulu. Kenapa zonasi ini banyak dikeluhkan oleh warga di Jakarta, tapi ingin tetap meneruskan? Justru zonasi ini kita harus lihat ke belakang sejarahnya. Yang pertama kali mengusung ide zonasi itu adalah zaman Pak Muhadjir Effendi ketika menjadi menteri. Dan ini bukan hal yang buruk kalau kita telaah lebih baik bahwa zonasi itu untuk mencegah adanya liberalisasi pendidikan. Apa itu liberalisasi pendidikan? Liberalisasi pendidikan adalah mereka yang punya duit bisa mengakses kualitas pendidikan yang bagus. Mereka yang nggak punya duit nggak bisa mengakses pendidikan. Dan itu tidak fair. Orang-orang dari latar belakang kelas ekonomi ke bawah seperti saya yang nggak bisa masuk ke sekolah yang bagus karena jauh, muncullah solusi adanya zonasi yang diulang lagi oleh Pak Suswono dengan cukup baik sekali. Yakini menyediakan sekolah yang terdekat dengan kita dengan kualitas yang ditambah. Kesejahteraan guru dinaikin, kompetensi guru dinaikin gitu. Kalau semuanya diberikan kepada yang namanya liberalisasi pendidikan adalah semua diberikan kepada pasar bebas. Sekolah bagus di sana, yang bisa mengakses ke sana silakan berlomba-lomba wujud. Itu bentuk kapitalisme dan liberalisasi pendidikan yang bukan falsafah pendidikan Indonesia. Semua anak Indonesia kata Pak Suswono tadi berhak memperoleh pendidikan sekolah yang terbaik dan guru yang terbaik. Jadi kita harus kembali kenapa zonasi itu harus ada, yaitu agar memberikan akses kepada semua orang. Baik. Pak Kun tadi menyebutkan zonasi, tapi jika sudah merata sekolahnya. Dia memberi catatan ada 168 kelurahan di DKI Jakarta yang tidak punya SMA. Sebetulnya zonasi itu didukung oleh nomor 2 atau tidak? Nah itu tadi, kalau zonasi itu sekolah merata baru itu bisa. Soalnya zonasi di situ ada juga penyeludupan. Kenapa? Dia pindah dulu KTP karena dia menginginkan ke situ, tidak juga efektif, apalagi tidak merata. Kan begitu, contoh kayak sekolah misalnya sekolah-sekolah unggulan ya, Smabel, Tebet. Semua orang mau ke situ, pindah dia kakaknya. Ya tapi kan? untuk itu kan sudah bisa diatasi dengan harus 1 tahun umur kakaknya. 1 tahun kan dia bisa. Misalnya karena zonasi, dia sudah 1 tahun ngurus ke saudaranya, ke temannya. Jadi tetap itu tidak efektif. Apalagi tidak merata. Masa usia Indonesia sudah sekian tahun, DKI barometer Indonesia, sekolah nggak merata, kumaha ya? Di mana aja itu dinas pendidikan? Apa tugas menteri? Tapi ada yang sepakat tadi bahwa peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru sepakat dengan nomor 1 ya? Nah, sekarang kan gini, sekarang guru honorer, ya, honorer itu coba 300.000. Sudah bertahun-tahun nggak diangkat. Habis itu usia terbatas. Sudah kadaluarsa, maka 02 apabila duduk hapus batas usia. Jadi
mau umur berapapun. Iya honorer dong. boleh. Ini kan Ya. Dia sudah honorer. masalah taktis dan masalah filosofis. Kan filosofisnya adalah supaya tidak ada liberalisasi dan kapitalisme Ya. pendidikan. Jangan gara-gara alasan taktis kita nggak menuju kepada ideal konsep gitu. Oke. Alasan taktis apa? Pendataan, pemalsuan ijazah, pemalsuan surat. KK. Itu kan bisa diselesaikan dengan taktis dan sistem Oke. yang baik agar tujuan filosofis akses pendidikan yang berkualitas merata kepada semua tercapai. Jadi yang lebih penting adalah filosofisnya itu Betul, tadi. jangan karena alasan taktis itu nggak bisa Kemudian diperbaiki. zonasinya Ya, dianggap kemudian tidak ya, baik. jadi Oke. orang-orang di kelas menengah ke bawah yang Ya. miskin nggak bisa mengakses pendidikan berkualitas hanya gara-gara masalah taktis Makanya tadi. kembali tadi, pondasi dari segalanya adalah Adab. adab. Oke. Kalau beradab nggak ada manipulasi. Ya. Kalau beradab gaji guru diperhatikan. Ya. Tanpa ada guru nggak ada presiden, bos. Iya. Iya Jadi kan? itu konsep filosofinya adalah adab ya. Adab. Baik, kita kembali ke Eko Pension untuk mengikuti debat Pilkada Jakarta. Nah, kita kembali di Nobar Debat Pilkada Jakarta. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, di sesi wakil gubernur sepertinya lebih menarik, lebih ada apa? Lebih dinamis ya? Ya. Sebelum masuk ke sesi 3 saya mau nyoroti sesi 2 ya. Kalau sesi 2 tadi saya lihat Kang RK ini lebih taktis ya Bang Latif ya. Jadi jawaban-jawabannya memudahkan nalar saya untuk langsung ini kalau misalkan permodalan Bank DKI Oke. Tanah Abang butuh promosinya festival Tanah Abang. Jadi nalar saya langsung nangkep gitu. Nah, di sesi ketiga Wagub ini saya lihat Pak Kundarma ini ya lebih hidup, lebih taktis juga seperti Iya. RK di sesi 2. Kenapa? Karena dalam beberapa hal kayaknya Bang Rano ada salah data tadi ya. Kita sempat bahas di sini soal Gini ratio, Ya. soal zonasi tadi kebalik seperti itu. Nah, gimana Pak Suswono? Pak Suswono ini memang dalam beberapa hal juga saya tadi sempat nyari sapi dikirim lewat pesawat ya. Jadi yang dari Australia ada memang pernah terjadi kita impor sapi dari Australia pakai pesawat ke Indonesia Jakarta. Nah, tapi dari NTB NTT saya cek Biasa kapal. kapal. Ya, Nah, kapal. belum ada pesawat. Mungkin dananya gimana nanti seperti itu. Jadi maksud saya di sesi 3 ini saya lebih melihat Pak Kundarma ini lebih atraktif, lebih Oke. dinamis dan kayaknya banyak latihan ya, Bu ya. Oke. Seperti itu. Akademisi. Yang agak berbeda pendapat mereka pada zonasi. Persis. Zonasi kan pemahamannya kalau memang jumlah sekolah terbatas, otomatis jangan zonasi. Ya. Jadi solusinya saya lihat beberapa juga sudah taktis ya, Pak Suswono, kemudian Pak Kun gitu. Tapi Bang Rano tadi kayaknya salah persepsi atau slip of the tongue, Bang. Jadi akhirnya mispersepsi terhadap kita yang mendengar seperti itu. Oke. Saya ke Billy dulu. Kenapa zonasi ini banyak dikeluhkan oleh warga di Jakarta, tapi ingin tetap meneruskan? Justru zonasi ini kita harus lihat ke belakang sejarahnya. Yang pertama kali mengusung ide zonasi itu adalah zaman Pak Muhadjir Effendi ketika menjadi menteri. Dan ini bukan hal yang buruk kalau kita telaah lebih baik bahwa zonasi itu untuk mencegah adanya liberalisasi pendidikan. Apa itu liberalisasi pendidikan? Liberalisasi pendidikan adalah mereka yang punya duit bisa mengakses kualitas pendidikan yang bagus. Mereka yang nggak punya duit nggak bisa mengakses pendidikan. Dan itu tidak fair. Orang-orang dari latar belakang kelas ekonomi ke bawah seperti saya yang nggak bisa masuk ke sekolah yang bagus karena jauh, muncullah solusi adanya zonasi yang diulang lagi oleh Pak Suswono dengan cukup baik sekali. Yakni menyediakan sekolah yang terdekat dengan kita dengan kualitas yang ditambah. Kesejahteraan guru dinaikin, kompetensi guru dinaikin gitu. Kalau semuanya diberikan kepada yang namanya liberalisasi pendidikan adalah semua diberikan kepada pasar bebas. Sekolah bagus di sana, yang bisa mengakses ke sana silakan berlomba-lomba wujud. Itu bentuk kapitalisme dan liberalisasi pendidikan yang bukan falsafah pendidikan Indonesia.